Kadang kita pikir main-main itu nggak bakal bikin hidup berantakan. Sampai suatu hari, semuanya kebalik. Ini kisah tentang seorang remaja yang awalnya cuma coba-coba main judi online, tapi malah kejebak sampai nggak bisa keluar. Dan di titik terendahnya, hal yang nggak pernah dia sangka terjadi. Raka, 17 tahun, duduk di pojokan kamar yang lampunya redup. Hanya cahaya dari layar HP yang menerangi wajahnya. Tatapannya fokus, seperti orang lagi berusaha memecahkan teka-teki penting, padahal yang dia lihat hanyalah deretan angka dan warna mencolok di sebuah aplikasi. Jari-jarinya bergerak cepat, menekan tombol demi tombol, berharap kombinasi yang dia pilih akan membawa keberuntungan. Semua berawal cuma dari iseng. Beberapa minggu lalu, di kantin sekolah, Raka duduk bareng teman-temannya saat salah satu dari mereka, Bima, dengan bangga menunjukkan saldo e-walletnya. "Lihat nih Rak, semalam gue main cuma setengah jam langsung dapat segini," kata Bima sambil menunjuk angka ratusan ribu. Raka sempat kaget. Di pikirannya, uang sebesar itu butuh waktu lama buat dikumpulin dari uang jajan. Tapi di depan matanya, Bima dengan santai bilang semua itu cuma hasil main game taruhan di HP. Awalnya Raka ragu. Dia tahu, orang tua selalu bilang jangan gampang percaya sama cara cepat dapat uang, apalagi lewat hal-hal yang gak jelas. Tapi rasa penasaran itu lebih kuat. Malamnya, dia mencoba mengunduh aplikasi yang sama. Cuma mau nyoba sekali, pikirnya. Saat itu dia pakai sisa uang jajannya yang gak seberapa. Cuma untuk lihat apakah ini benar-benar bisa. Dan anehnya, di percobaan pertama, dia menang. 150.000 langsung masuk ke saldo. Perasaan senang itu bikin Raka ketagihan. Rasanya seperti nemu cara baru buat dapetin uang tanpa harus capek. Besoknya dia coba lagi, kali ini menang lebih banyak. Dalam hitungan hari, dia mulai main setiap malam. Kadang sambil tiduran di kasur, kadang duduk di meja belajar pura-pura mengerjakan PR, padahal matanya terus terpaku pada layar. Dia mulai ngerasa ini seperti permainan yang gak ada ruginya asal pintar pilih waktu, dan keberuntungan ada di pihaknya. Tapi perlahan, kebiasaan itu mulai mengubah hidupnya. Tugas sekolah sering telat dikumpulin. PR yang dulu dia kerjakan sore-sore, sekarang menumpuk sampai besok pagi. Saat guru menjelaskan pelajaran, pikirannya melayang ke strategi putaran berikutnya. Di rumah, orang tuanya mulai curiga karena Raka sering begadang. Lingkar hitam muncul di bawah matanya, dan dia lebih sering mengurung diri di kamar. Raka nggak sadar kalau yang dia lakukan sedang menariknya masuk ke lingkaran yang sulit dilepaskan. Dia berpikir semua masih aman karena dia belum rugi besar. Dalam hati, dia merasa ini cuma hobi sementara. Tapi tanpa dia sadari, rasa penasaran dan keinginan untuk menang lebih banyak itu mulai menggantikan logika. Dia nggak lagi main untuk senang-senang, tapi untuk mengejar perasaan euforia setiap kali saldo di layar HP bertambah. Di balik semua itu, ada peringatan kecil yang pernah dia dengar dari orang tua. Kalau sesuatu terlalu mudah didapat, biasanya ada harga yang nggak kelihatan. Tapi Raka belum mengerti maksudnya. Saat itu, yang dia tahu hanya satu. Dia ingin menang lagi dan lagi. Beberapa minggu berlalu, dan keberuntungan yang dulu terasa selalu ada di pihak Raka mulai memudar. Putaran demi putaran yang dia mainkan justru menghabiskan saldo. Awalnya dia pikir ini cuma hari sial. Nanti juga balik lagi hokinya, gumamnya sambil mencoba sekali lagi. Tapi yang terjadi justru kebalikannya. Uangnya habis, bahkan lebih cepat dari biasanya. Raka mulai merasakan resah. Malam itu, dia menatap layar HP kosong. Saldo nol. Sementara pikirannya dipenuhi satu pertanyaan. Gimana caranya biar bisa main lagi? Uang jajannya sudah habis. Dan masih ada beberapa hari sebelum orang tuanya memberi uang lagi.
Dia mulai meminjam ke teman. Alasan yang dipakai pun macam-macam. Kadang untuk beli buku, kadang bilang lupa bawa dompet. Beberapa temannya percaya dan meminjamkan. Tapi ada juga yang mulai curiga. Raka nggak peduli. Yang penting dia bisa kembali bermain. Sayangnya, setiap uang yang dia dapat, hasilnya sama, kalah lagi. Suatu sore, Raka duduk di warung kopi kecil di pinggir jalan. Tangannya gemetar sambil memegang HP. Dia baru saja kehilangan jumlah yang cukup besar. Uang yang seharusnya dipakai untuk membayar uang sekolah bulan ini. Perutnya terasa mual. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Dia tidak berani pulang. Bayangan kemarahan orang tua terus menghantui pikirannya. Tiba-tiba, seorang bapak tua yang duduk di meja sebelah memperhatikannya. Bapak itu sederhana, mengenakan jaket lusuh dan membawa tas kecil. "Kamu main yang gitu-gituan ya?" Tanyanya pelan sambil mengangguk ke arah HP Raka. Raka terkejut. Iya pak, kok tahu?" Kata-kata itu membuat Raka terdiam. Ada sesuatu di nada suara bapak itu, campuran penyesalan dan kepahitan hidup yang menusuk hatinya. Raka melihat ke matanya, dan entah kenapa, dia merasa seperti sedang melihat dirinya sendiri di masa depan. Bapak itu menepuk bahu Raka sebelum beranjak pergi. "Kalau kamu masih bisa, berhentilah sekarang. Jangan tunggu sampai kamu kehilangan segalanya." Raka hanya duduk terpaku. Hatinya berdebar, pikirannya penuh, dan untuk pertama kalinya, dia benar-benar merasa takut. Malam itu, Raka pulang dengan langkah gontai. Pikirannya kacau, bercampur antara rasa takut, malu, dan penyesalan. Dia tidak langsung masuk kamar seperti biasanya. Di ruang tamu, ia duduk di kursi sambil menatap lantai. Orang tuanya yang melihat gelagat aneh itu langsung bertanya, "Ada apa, Rak? Kok murung?" Awalnya Raka ingin mengelak, tapi kata-kata bapak tua di warung kopi tadi siang terus terngiang. Akhirnya, dengan suara pelan, ia mulai menceritakan semuanya. Bagaimana ia mulai bermain, bagaimana uang jajannya habis, sampai uang sekolah pun terpakai. Ruangan itu menjadi hening. Ayahnya menatap lekat, sementara ibunya memejamkan mata sambil menarik napas panjang. Raka menunduk, siap menerima kemarahan. Tapi yang ia terima justru berbeda. Ayahnya berkata, "Kami marah, Rak. Tapi lebih dari itu, kami sedih. Kami gak mau kamu terus terjebak di jalan ini." Malam itu juga, mereka bertiga duduk bersama, membicarakan cara keluar dari kebiasaan buruk ini. HP Raka dibersihkan dari semua aplikasi judi. Ayahnya menawarkan untuk membantu mengatur keuangan. Sementara, ibunya mengajak Raka ikut membantu usaha kecil mereka di rumah. Hari-hari berikutnya terasa berat. Raka sering tergoda untuk kembali bermain, apalagi saat melihat teman-temannya masih melakukannya. Tapi setiap kali rasa itu muncul, ia mengingat tatapan mata bapak tua itu dan wajah kedua orang tuanya malam itu. Perlahan, ia mulai menemukan hal-hal yang membuatnya sibuk tanpa harus memikirkan taruhan. Ia mencoba bermain basket lagi bersama teman-teman lama, belajar fotografi, dan bahkan membantu ibunya memasarkan produk keluarga lewat media sosial. Dari situ, ia menemukan rasa bangga yang berbeda, bukan karena menang, tapi karena hasil kerja kerasnya sendiri. Beberapa bulan kemudian, saat Raka duduk sendirian di teras rumah, ia teringat satu kalimat dari bapak tua di warung kopi.
Kalau mau hidupmu penuh, jangan isi dengan hal yang bisa nguras segalanya. Kini ia benar-benar mengerti. Uang bisa dicari, tapi waktu, kepercayaan, dan masa depan itu nggak bisa dibeli lagi kalau sudah hilang. Judi online bukan cuma soal kalah atau menang, tapi soal waktu, pikiran, dan hubungan yang bisa hancur tanpa disadari. Kadang kita merasa masih bisa mengontrol, padahal perlahan kita sudah terjebak. Raka bisa keluar karena mau jujur dan minta bantuan, tapi nggak semua orang seberuntung itu. Kalau kamu ada di posisi Raka, apa kamu berani cerita ke orang tua atau orang terdekatmu? Menurut kamu apa langkah paling pertama yang harus dilakukan seseorang untuk keluar dari kebiasaan ini? Dan kalau ada teman yang sudah terlanjur kecanduan, apa kamu akan diam saja atau mencoba menolongnya?